Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan akhwat rahimakumullah. Syukur alhamdulillah atas karunia Allah kita mendapat kesempatan untuk berada di sekat acara yang hadir setahun sekali di bulan Ramadan, yaitu puasa bersama tokoh yang mudah-mudahan akan mempersuasi kita dari obrolan-obrolan yang akan kita sampaikan pada pagi dini hari ini. Sebelumnya saya ingin sampaikan bahwa acara ini juga disimak di Radio Almas Magelang, juga disiarkan Radio Madinah di Pontianak, juga Rasal di Palembang, kemudian Suara Habibullah di Banyuwangi, di Jogja ada Radio Piungan, ada juga Rasil Bondowoso, kemudian di Angkasa 7 Banyu Biru, di Latansa Sukabumi, dan di Luciana Number One Semarang. Siaran-siaran dari Rasil Jakarta, Cibubur akan bisa dinikmati oleh Anda yang juga menjadi pendengar radio-radio yang tadi saya sebutkan. Untuk subuh hari yang sangat-sangat penuh berkah ini, kita akan menghadirkan sosok wanita yang sungguh sangat luar biasa. Beliau biasa dipanggil Bunda Yati Priyati. Beliau adalah ustazah yang keren banget, dokteranda, hajah Yati Priyati, di belakangnya masih ada MAG. Wow. Dan beliau sibuk sebagai anggota Komisi Dakwah MUI Pusat, kemudian juga Dewan Pakar Muslimah NU Depok. Beliau juga sering menjadi narasumber di beberapa televisi, di TVRI, di TV One, di Kompas TV, juga di RTV dan di Antv. Sebentar lagi di Rasil TV ya, insya Allah. Kemudian juga sebagai narsum kajian Majelis Taklim, sekaligus pembina Muslimah Darul Quran di Bogor, juga pengasuh keluarga Sakinah Samara Bogor. Dan Bunda Yati Priyati sudah siap untuk kita sapa beliau yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Ning. Nggak nyasar loh sampai sini, padahal belum pernah, keren banget ya. Allah. Jadi berada bersama-sama Bunda Yati di sahur bersama tokoh ini tentu banyak sekali yang ingin kami ketahui. Satu di antaranya yang awal nih pengen tahu deh, menjadi sosok Yati yang seperti sekarang, ya Bunda Yati yang seperti sekarang tuh dulu masa kecilnya kayak apa? Terus sekolahnya, pendidikannya pilih di mana aja, kalau sampai sekarang menjadi anggota komisaris dakwah MUI. Itu sungguh kami ingin sekali dengar. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini penuh berkah ya. Saya ditemani Mbak Ning nih yang luar biasa, suaranya begitu indah didengar. Subhanallah. Ya, jadi terkait pertanyaan Mbak Ning nih tentang masa kecil saya itu, saya bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala, Mbak Ning. Saya itu terlahir dari keluarga yang memang cukup kental agama. Jadi kakek saya itu seorang tokoh agama, ya, dan lingkungan keluarga kami ini memang agama tuh yang mulainya dari keluarga. Sebelum kami dikirim ke pondok atau ke sekolah-sekolah agama, tapi masalah agama itu sudah menjadi sesuatu yang menu harian ya buat kita. Jadi bagi saya berada di lingkungan keluarga yang sangat-sangat cukup kental dengan agama itu satu nikmat terbesar dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dari kedua orang tua ya, Umi dan Abi yang luar biasa, kemudian juga dari kakek dan keluarga besar. Ya, sampai perjalanan saya itu semuanya sekolah agama. Walaupun saya tuh waktu itu tetap sekolah SD, Mbak Ning, tapi harus madrasah. Dua ya, jadi saya pagi sekolah madrasah, sore sekolah SD. Kemudian saya menjadi ngambil di sekolah guru agama. Kemudian saya juga diklat Ittihadul Mubalighin kan gitu, dan kemudian yang ngaji-ngaji lah ya. Kemudian banyak belajar dari para guru-guru agama, para ustadz dan ustadzah ya. Dan mengalir kayak gitu aja sih Mbak Ning sebetulnya ya. Dari belajar-belajar
tampil-tampil karena alhamdulillah almarhumah Umi itu punya majelis taklim kaum ibu. Oh. Iya, jadi saya tuh diajak dari kecil dari kecil sudah diajak-ajak ke majelis ya, dari masih kita jalan-jalan belum ngapa-ngapain gitu. Terus baca-baca sajak kalau ada acara peringatan Maulid tentang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga di sekolah juga kalau ada peringatan-peringatan Hari Besar Islam. Jadi berhadapan dengan masyarakat itu bukan sesuatu yang baru lagi kan, dari kecil udah dibiasakan tampil gitu. Iya. Jadinya mengenal panggung lah gitu Mbak Ning. Membaca puisi, cerita-cerita tentang Rasulullah dari kecil tuh menumbuhkan cinta yang luar biasa betul, ya sama Rasulullah. Dan itu ngarang sendiri Mbak Ning. Puisinya ngarang sendiri. Bikin aja kita sendiri gitu sebuah karya. Nah setelah jadi kita serahkan sama guru, dicek gitu, bener nggak gitu. Misalnya 12 Rabiul Awal ya, tahun gajah, nah, kan kayak gitu ya. Iya. Nah apa ya, lupa nih saya nih, tahun pil ya, 1400 sekian Masehi gitu, itu dicek dulu. Saya itu yang membacakan syarat dengan maknanya kayak gimana. Masya Allah. Jadi Bunda kalau punya putra-putri, mereka diminta untuk membuat karya tentang bagaimana Rasulullah, itu justru membuat mereka menjadi semakin terpacu untuk lebih kenal, lebih dekat ya. Iya, betul. Kemudian kan terus sambil kuliah juga jurusannya kurang lebih yang mendukung banget gitu. Kuliah saya S1-nya itu jurusan agama Islam, karena memang cita-cita saya kan pengen jadi guru. Tapi memang Allah kabul karena saya juga tetap jadi guru kan, walaupun guru lepas ya. Guru yang sekolahnya kalau bahasa Betawi teh ngablak gitu ya. Iya, jadi alhamdulillah tetap menjadi guru ya. Dan profesi ini sangat menyenangkan karena memang menurut saya kalau kita perempuan itu ideal lah kita jadi guru ya. Karena kita ini adalah guru anak-anak kita. Kita ini adalah madrasah pertama bagi anak-anak kita, madrasatul ula gitu. Jadi memang cita-cita jadi guru. Nah, ketika lebih diangkat lagi derajat oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya untuk lingkungan keluarga tetapi juga untuk masyarakat pada umumnya, itu suatu anugerah terbesar dari Allah. Peran yang banyak dirindukan orang. Iya, subhanallah ya, betul. Ngomong-ngomong soal berada di dalam lingkungan dakwah, sekarang ini kan bisa dibilang ya, orang belajar tausiah, pengajian, kajian itu banyak melalui medsos. Jadi kalau tadi Bunda bilang ada guru, ada apa, kebanyakan dari kita sekarang mungkin saking sibuk atau apa, belajarnya dari medsos, dari YouTube. Pasti ada kelebihan dan kekurangannya. Betul. Dalam hal ini apa yang harus kita waspadai kalau kita belajarnya dari media sosial tadi? Iya, betul. Tidak bisa kita ingkari bahwa di era digital seperti ini akses mudah ya Maning, bukan hanya perkara-perkara kehidupan hari-hari, bahkan untuk belajar agama pun fasilitasnya sangat cukup. Kita tinggal ngetik aja kemudian udah keluarkan fasilitas itu. Nah, kita bersyukur Mbak Ning, artinya bagi mereka yang punya kesibukan dan gak sempat keluar rumah ataupun mencari-cari. Saya pernah lihat ini, ibu-ibu tuh kesulitan. Berapa sih pembagian warisan? Saya punya keluarga sekian misalnya. Kakak saya ada 2 perempuan, yang laki-laki ada 2. Berapa bagian masing-masing? Mereka tuh nggak lihat Quran. Mereka tuh nggak tanya, buka aja pembagian warisan di sana. Kan kayak gitu. Nah, bagaimana dengan belajar seperti itu? Menurut saya, itu pun tidak salah. Akan tetapi, waspada ketika kita membuka pembelajaran, materi pelajaran, petunjuk dan suluh agama, ini terkait masalah agama, harus lihat ada marojihnya nggak? Nanti di-compare ada rujukannya nggak? Yang kemudian, apa yang disampaikan itu kita lihat sesuai nggak dengan konteks ya dalam pembelajaran yang sebenarnya di kitabnya gitu ya. Setidaknya kita mesti tetap bertanya kepada sumber-sumber yang memang pakarnya, karena khawatir juga ngaji dalam media sosial itu banyak itu manfaatnya gitu, tapi kita harus tetap hikmah terbesar adalah yang namanya ngaji itu adalah tatap muka ya, karena ulama selalu memberikan pelajaran pada kita bahwa menatap wajah orang alim, nah itu adalah sebuah kebajikan. Ya, Masya Allah. Nanti artinya apa? Ketika ada transfer ilmu dalam wujud pertemuan langsung antara murid dan guru, disitulah interaksi yang paling indah. Bahkan ada majelis, yang namanya majelis ta'lim, ya majelis ilmu, majelis itu tempat. Ya, kalau kita ngaji versi medsos, YouTube, ya kan kayak gitu, kita tidak hadir di majelis ilmu. Ya, kita mencari ilmu betul.
Nah, tetapi dalam konteks ada keutamaan yang lebih afdol lagi, yaitu ada tempat di mana kita mengkaji. Dan di situ ada yang ditanya. Ada yang ditanya, ada langsung pakarnya, orang alimnya. Yang di sana kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menatap dan memandangnya. Jadi seperti itu. Nah, kalau untuk dalam konteks konten isi dan materinya, nah itu pun kita juga melihat. Ya, Mbak Ning, ini berhati-hati. Ya, juga tetap kita harus waspada. Kalaulah memang, oh ini tokohnya kita percaya. Nah, benar-benar, nah itu sah saja dan benar saja kita ambil itu. Ya, dan juga setelah itu kelengkapannya itu referensinya apa, gitu. Jadi kalau mau kita bertanya misalnya kayak gini, hadis tentang puasa, kan kita mesti tanya, mesti lihat itu riwayat siapa. Iya. Nah inilah, jadi benar, bisa jadi kita tahu matannya dan juga kita tahu bagaimana perawinya, kan kayak gitu. Membaca dari medsos, dari mana saja, bahkan dari YouTube itu boleh, tetapi kita tetap harus punya patokan untuk. Betul. Ya kalau perlu yang ingin diketahui ditulis kapan-kapan ada taklim beneran kita bisa datang dipertanyakan. Betul. Iya. Terus satu lagi nih soal apa ya? Islam sekarang ini kan kayaknya di kelompok-kelompok gitu kan. Banyak ibu-ibu yang bilang, ntar aku kecemasan semacam ini menurut Bunda perlu atau itu parno semata? Iya, ya sebenarnya di era digital di mana komunitas juga semakin beraneka ragam ya, ada banyak grup-grup dan juga ada banyak komunitas-komunitas. Nah kalau kita berangkat kepada masalah agama ya, kita melihat bahwa sumber agama itu adalah Al-Quran dan Sunnah Rasul SAW. Ya, kemudian kita ada ijma ulama, ya kita juga berpatokan kepada fatwa-fatwa orang-orang alim, ya diantaranya juga yang kita percaya dan kita jadikan rujukan. Nah, kemudian ketika kita melihat misalnya satu komunitas yang seperti ini, nah kenapa kita mesti berkelompok-kelompok dan membuat batasan-batasan bahwa ad-dinun nasihah, agama itu nasihat dan din Islam itu adalah menyatukan, bukan memisahkan. Ya, jadi ketika misalnya ada perbedaan, nah kalau perbedaan itu kan masalah puru, nah bisa-bisa saja berbeda, kan kayak gitu. Nah tetapi masalah perbedaan itu jangan sampai memunculkan perpecahan. Bahwa nilai persaudaraan itu sangat penting dan itu adalah perjuangan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ya, itu yang sekarang sedang sangat dirindukan, persaudaraan sesama Muslim. Kan dikecam oleh Allah Subhanahu Wa Taala, wala tafarraqu, jangan kamu berpecah belah. Ya, setelah dulu kamu berkelompok, kemudian Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam berjuang, kulit hitam, kulit putih. Nah, sahabat Rasul bermacam-macam, ya kan? Jadi di sini tidak mengenal perbedaan, masa kita mesti membuatnya menjadi eksklusif kembali. Oh, saya enggak mau datang ke majelis ini karena majelis ini ya punten nih Mbak Ning ya, kadang-kadang gini. Itu kerudungnya panjang-panjang. Aku kan berkerudungnya kayak gini. Nah, itulah. Ya. Jadi sebenarnya itu cara berpikir kita. Tetapi ketika kita melihat bahwa datang ke sini untuk apa? Datang ke majelis itu untuk apa? Tafaqquhu fiddin. Niatnya dulu. Iya, niat kita itu untuk apa? Menuntut ilmu. Nah, adapun ketika kita melihat teman-teman kita berpakaian, berbusana muslimah, kan kayak begitu. Nah, ini adalah kita merujuk kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga kita merujuk kepada adat yang berlaku di negara kita, kesantunan, nah dalam ukuran budaya, nah tapi tetap nilai satunya adalah syariat agama, kayak begitu. Rujukan itu yang mutlak, genggam erat. Iya, yang perintah Allah Subhanahu Wa Taala bahwa kita wajib menutup diri kita, aurat kita. Kalau sejak tumbuh berada di lingkungan yang sudah agamis banget, itu sangat mendukung. Persisnya terjun ke dunia dakwahnya itu mulai dari umur berapa gitu? Siapa tahu masih SD udah suka mendakwah karena memang saking cintanya menyampaikan sesuatu gitu. Ya itu tadi yang pertama saya tuh senang baca Mbak Ning. Saya tuh senang baca. Terus apa yang saya baca, saya kok bisa ya mengungkapkannya kembali gitu dengan gimmick bahasa saya, yang bisa dimengerti, dengan bahasa yang sederhana, yang mengerti orang gitu. Nah jadi itu senang aja. Mula-mula ya saya
di antara teman aja. Kita tuh kalau di pesantren, di sekolah, madrasah itu ada namanya kegiatan muhadharah. Jadi itu tampil Mbak Ning di depan teman-teman untuk ceramah kita. Ceramah masing-masing gantian gitu. Nah, di situ kita menyampaikan satu tema. Ya, an-nadzafatu minal iman, kebersihan itu sebagian dari iman. Itu kita paparkan di situ. Lah di situ kita lihat ini ada teman-teman yang menyampaikannya tersendat-sendat dan durasinya masih banyak tapi dia udah berhenti gitu. Nah, tapi saya kok asik gitu. Asik gitu. Saya menyampaikan itu terus tiba-tiba langsung nyambung ke sana, nyambung ke sini gitu. Nah, ajang itu dijadikan ini oleh ketua OSIS itu ada perlombaan kan. Nah, itulah mulai ikut-ikut lomba sampai akhirnya masuk ke tingkat nasional kan kayak gitu. Nah, itu kan mulai dikenal orang tuh Mbak Ning. Waktu itu saya ingat ya kalau jenjangnya jenjang SMA. Saya waktu itu subhanallah ya, ini pengalaman saya Mbak Ning. Ini kalau mau dicatat nih, itu basis pertama dakwah saya di luar majelis ibu saya. Biasanya kan intern aja nih. Pertama sekali saya keluar itu saya diundang untuk peringatan Maulid. Saya itu masih di PGAN Jakarta. Tiba-tiba begitu saya datang Mbak Ning, nama saya itu ada di spanduk bersanding dengan Habib Nopel bin Jindan. Antara bingung, senang, bersyukur, dan juga berdebar-debar. Sampai waktu itu kan belum ada HP ya Mbak Ning. Sampai saya pulang tuh saya cerita sama Umi gitu. Sampai waktu itu, itu orang tuh banyak Mbak Ning. Aduh, saya bilang ini Allah ulama besar saya kan gitu. Tapi prinsip saya kayak gini Mbak Ning. Panitia sudah percaya sama saya untuk menyampaikan nilai-nilai agama terkait dengan peringatan Maulid Nabi. Di situ saya katakan, yang paling pinter di depan ini saat itu adalah saya. Terpilih gitu ya. Jadi hilang groginya tuh Mbak Ning. Dan saya selalu baca doa Nabi Musa itu. Ya, Rabbi shrahli sadri. Nah ini, wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani. Kan kayak gitu. Itu yang saya bacakan. Jadi itu pesan. lisannya betul-betul lancar pesan gitu ya. kiai itu seperti itu. Bismillah, bismillah, bismillah. Kan kayak gitu. Nah itu di situ mulainya Mbak Ning. Nah setelah itu ya jalan terus dan saya nggak ngalir aja lah. Awalnya saya tuh keluar jadi guru private Al-Quran. Tapi begitu murid saya baca, muridnya kan ibu-ibu. Langsung saya jelasin, loh kok ini yang dijelasin malah tertarik dengan penjelasan saya. Misalnya ketika baca A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ayo Bu baca surah ini apa Ad-Duha, Wad-Duha wal-laili idza saja. Ibu tahu nggak? Ad-Duha ini adalah surah yang ditujukan untuk Rasulullah SAW. Jadi mereka tuh jadi senang bacanya. Lah penjelasan saya tuh jadi bikin tertarik. Lah jadi kok ini jadi kayak saya jadi ceramah gitu. Nah disitulah akhirnya saya merasa oh ya Allah alhamdulillah kalau orang bisa tertarik dengan uraian saya gitu. Pas banget ya Ikhwan Akhwat, karena biar bagaimanapun juga wanita harus jadi pendakwah. Betul. Dan contohnya udah kita lihat yang mulai dari langkah awalnya built-in-nya juga memang terbentuk dengan sendirinya seperti itu ya. Luar biasa sekali. Kan dari dulu sampai sekarang udah cukup lama, panjang waktunya. Tantangan yang paling berat terjun di dunia dakwah yang dihadapi wanita pasti lebih banyak dibanding pria. Kalau yang Bunda rasakan pada waktu perjalanan ini apa? Iya, yang paling terasa untuk saya itu kalau ada jadwal malam ya. Tapi sejak saya menikah itu jadwal malam tuh saya batasi sekali. Karena bagi saya untuk penceramah wanita ustazah itu malam tuh rasanya ntar dulu deh. Iya gitu deh. Untuk keluarga kan. Kita kalau anak-anak masih kecil kan untuk memeluk anak-anak kan kayak gitu. Nah, yang kedua, saya rasa berat gini Mbak Ning. Saya ini ustazah perempuan, tapi ketika saya datang ke medan dakwah itu jamaahnya kebanyakan bapak-bapak. Aduh, saya bilang, ya Allah Pak, punten Pak ini. Padahal mereka tuh care banget gitu Mbak Ning. Memang mereka udah tahu kok penceramahnya perempuan, tapi tetap aja Mbak Ning. So what gitu ya? Iya, rasa oh ya Allah saya ini malu kan kayak gitu. Tapi ya udah Bismillah. Tapi tetap saya bilang sama Pak mohon maaf ya Pak. Oh nggak apa-apa Ustazah kan kayak gitu. Kalau di acara-acara TV juga kan yang kita pakai jamaah itu kan kadang-kadang ada bapak-bapaknya itu. Tapi masih mending kalau sebelahan ya seperti ya maaf di acara salah satu stasiun TV itu jamaahnya dibagi dua. Tapi spontan aja Mbak Ning, jujuran nih Mbak Ning. Akhirnya muka saya lebih banyak mengarah ke ibu-ibu gitu. Ya kan karena memang kita bagian dari ibu-ibu iya, ya. Itu. Karena saya merasa lebih plong gitu menatapkan wajah ke ibu-ibu gitu. Tapi insya Allah sih selama ini saya selalu menjaga. Dan tantangan terberatnya adalah Mbak Ning antakulu ma la taf'alun. Ya, kamu berkata sementara kamu tidak mengerjakan.
Ya, Semua. itu berat banget itu. Iya, makanya sekarang suami kadang suka nyindir juga kayak gini. Nah, kalau ustazahnya kayak gini gimana jamaahnya? Tuh langsung iya. Masya Allah. Ya misalnya kalau jengkel sama suami tuh agak lama, mungkin dia pengen saya ngebaikin gitu tuh. Kalau ustazahnya kayak gini gimana jamaahnya ntar kalau marahnya lama-lama sama suami kan kayak gitu. Padahal saya bilang, ustazah kan manusia juga gitu kan gitu. Tapi saya pikir oh iya, saya wajib mendidik diri saya dengan ilmu yang saya sampaikan. Marahnya 1 kali nafas. Iya, makanya. Oh ya sudahlah, saya akhirnya mengerti gitu bahwa kita harus menjadi pendidik utama untuk diri kita sendiri dulu. Pendidik utama untuk diri sendiri, tapi pasti ada panutan. Siapa sosok yang membuat Bunda merasa aku harus lebih maju, aku harus lebih bersemangat dan yang lainnya? Ada? Inspirasi di mana nih, di keluarga atau untuk tokoh-tokoh? Boleh yang mana aja, yang penting yang membuat langkah sampai sekarang menjadi anggota daripada komisi dakwah itu kan pasti Betul. ada panutan ya istilahnya. Iya. Ya kalau ditanya Mungkin 5, 10, mungkin juga nggak cuma 1 kan. Iya. Subhanallah. Kalau untuk di keluarga sih saya tentu ya Umi ya. Umi itu bagi saya perempuan yang luar biasa. Masya Allah. Ya karena beliau 1 minggu itu full majelis taklim, tapi mohon maaf Mbak Ning, mungkin saya sampai sekarang nggak bisa mencontoh ya. Kalau beliau mau keluar rumah itu, ayah saya itu udah lengkap di meja. Sampai maaf bahasa Betawi itu kobokannya ada. Piring telungkup, air minum. Tapi saya sampai saat ini, mohon maaf Mbak Ning, ya di samping suami saya juga karena anak pesantren biasa melayani diri sendiri. Kadang saya juga lupa. Jadi ada sebab akibat. Iya, ada sebab akibat. Beda dengan ayah saya kan, semuanya mesti dilayani. Jadi bagi saya itu inspirasi terbesar adalah almarhumah Umi yang luar biasa. Dan ketika saya sudah menjadi mubalik pun, beliau tak segan-segan nanya sama saya, Neng ini gimana hukumnya? Itu seorang ibu bertanya sama anak. By phone, waktu beliau masih adanya. Dan yang berikutnya kalau bicara tokoh ya, idola saya itu boleh disebut namanya? Iya dong. Idola saya itu Ibu Hopipah. Yang pria? Kalau untuk mungkin caranya atau pilihan topiknya atau apa gitu? Iya, sampai saat ini saya mengidolakan guru yang ketika menyampaikan ceramah itu dengan kelembutan dan kesantunan ya. Lembut, santun nomor 1. Mau keren banget, tapi kalau agak menggebu-gebu, membara, ntar dulu gitu ya. Iya, maksud saya gini, menggebu, membara, tetap kalimatnya baik dan santun. Karena kan dakwah ini kan mengajak ya Mbak Ning. Iya. Kalau dengan bahasa kasar kayak gitu, yang diajak apa nggak lari kan kayak gitu. Jadi saya senang tuh gaya berdakwahnya Kiai Khalil Nafis gitu ya, tegas tapi kalimatnya santun. Kemudian apa yang dipaparkan oleh Dr. Quraisy Shihab kan kayak gitu kan, Pak Quraisy itu bahasanya indah gitu kan ketika menyampaikan ya kan. Kemudian ketika kita bicara para ulama-ulama kita ya, Kiai Maimun Zubair, Masya Allah ya, almarhum ya, beliau itu luar biasa ya, pesan-pesannya untuk kita itu begitu menukik hati ya. Kemudian ya banyaklah Bu Ning, yang intinya saya tuh selalu merasa ketika melihat pendakwah itu menyejukkan, oh saya bisa nggak ya seperti ini. Jadi terinspirasi. Yang berikutnya adalah ketika saya tahu rumah tangganya itu Masya Allah sesuai dengan apa yang disampaikan gitu. Jadi beliau sepertinya bukan hanya dakwah bilhal tapi bukan hanya dakwah bilisan tapi bilhal gitu. Jadi memberikan contoh. Oke, keren banget. Kalau dari apa yang sudah kita dengar dari Bunda Yati terkait dengan prosesnya mengenal, kemudian memperdalam dan menyebarkan apa yang beliau ketahui, bisa jadi beberapa di antara kita juga berusaha untuk mencoba meskipun di lingkungan terdekat dari anak-anak. Betul. Karena biar bagaimanapun juga, sekali lagi kalau wanita yang begitu dekat dengan dunia tumbuh kembang anak-anak, kemudian memiliki kecenderungan dan ketertarikan untuk berdakwah meskipun pada lingkungan terdekat, keren banget ya. Terus ngomong-ngomong kembali ke tantangan gadget nih, yang luar biasa banget. Kalau orang udah PW nih pegang ginian, nggak taunya, udah 2 jam. Iya betul. Nah sementara baca Qurannya baru kayaknya tadi baru 4 ain deh, terus berhenti dan lain sebagainya yang sangat mengganggu. Ada tips nggak untuk jangan jatuh cinta mabok sama yang namanya gadget gitu? Iya, itu ya sering saya menyampaikan ya, baik di dalam
kajian langsung ataupun di media-media TV ya, saya sering mengatakan bahwa kita wajib mendidik diri kita sendiri. Mendidik diri ini. Menjadi guru bagi kita sendiri juga jangan ya. sampai kita ini menjadi seorang hamba yang futur. Ya, futur itu keengganan, kemalasan, bahasa Betawinya teh ogah-ogahan. Ya, kan kayak gini udah PW kayak gitu. Nah, kalau itu tidak segera kita tinggalkan, maka kita akan terbawa terus kepada kebiasaan itu. Nah, yang kedua, ingatkan diri bahwa kita akan selalu berpacu dengan waktu. Terutama kalau kita seorang ibu. Ya sebetulnya siapa saja sih Mbak Ning ya. Allah Subhanahu wa taala itu selalu satu dengan wal asr, demi masa. Nah, kalau sekarang hari ini kita menghabiskan waktu di depan gadget, iya, apa yang kita dapat? Itu harus dong dicatat. Apa yang dapat? Nah, kalau di situ kita ya nggak selalu kan buka gadget itu buang-buang waktu. Jelek nggak juga. Bisa juga dia lagi mendengarkan tausiah para guru via YouTube kan kayak gitu. Dia sedang tahsin di situ kan, ngaji online juga ada. Bisa. Nah, tapi maksud saya adalah sesuatu yang sia-sia. Nah, ini apalagi di bulan Ramadan. Aduh, ya, bukan perkara-perkara yang haram tentu tidak akan itu kita kerjakan. Tapi perkara-perkara yang sia-sia ini bagi kita kadang-kadang masih sering. Nah, itu jadi kalau kita ingin Ramadan kita berkualitas, ya kita wajib mencatat itu semua. Dan hengkang dari sesuatu yang membuat kita menjadi PW itu. Ya bolehlah sesekali kita buka, kita lihat yang manfaat, kita cari yang manfaat. Tapi ada skat-skatnya, ada hari ini saya harus ngapain. Ya, terus saya harus melakukan apa hari ini. Saya sudah ngaji belum? Nah, saya mau menyiapkan menu apa. Dan ketika saya masak, Allah berikan pahala ketimbang saya beli-beli siap saji. Toh ya bukan nggak boleh, maksudnya kalau di rumah itu ya lebih higienis kan kayak gitu ya. Kita merasa ada berkahnya, lebih hemat juga kan kayak gitu. Nah, jadi di sini step-step amaliyah-amaliyah kita. Nah, kemudian ketika kita kaitkan itu dengan perkara ibadah, coba bayangkan ketika kita membaca Al-Quran misalnya Mbak Ning, semua kita tahu balasan Allah untuk orang yang membaca Al-Quran itu kan bukannya per lembar dari ain ke ain atau dari juz ke juz, kan bukan. Tapi per huruf Allah balas 10. Coba. Kalau kita dipancing dengan sugesti itu, tiba-tiba kita terhenyak, oh ya Allah, berapa waktu saya terbuang? Kan kayak gitu. Nah, dari sinilah maka yang pertama kita mendidik diri sendiri untuk apa? Untuk diri dan untuk menjadi uswah bagi keluarga kita. Maka kalau mau dapat berkah sebelum membuka mata kita menatap yang lain, buka dulu kalam-kalam Allah. Sebelum pikiran kita melayang-layang kepada urusan dunia, pikirkan dulu apa yang sudah kita lakukan untuk Allah. Masya Allah. Untuk kita sih ya, kalau kita memperlakukan diri kita semakin dekat kepada Allah, Allah begitu sangat mencintai kita. Amin, Allahumma amin. Jadi, sepenggal dari bahasan kita jeda dulu sejenak, nanti bicara soal, ini kan masih bulan Ramadan akan mengikat kita, membuat kita melangkah jadi jauh lebih mantap dengan segala macamnya yang mudah-mudahan bisa kita akhiri, kita isi dengan sebaik-baik mungkin. Tetap bersama Sahur bersama Tokoh di Rasil untuk Islam yang satu, yang pagi ini menghadirkan Bunda Yati Priyati yang merupakan sosok luar biasa. Tadi sudah disebut di depan ya, banyak sekali kegiatannya terkait dengan bagaimana mempersuasi kita hamba-hamba Allah untuk menjadi jauh lebih melakukan hal-hal yang dicintai oleh Al-Quran. Kami kembali sesudah jeda berikut. Terima kasih masih tetap bersama Rasil untuk Islam yang satu di Sahur bersama Tokoh. Mudah-mudahan kita terinspirasi untuk melakukan banyak hal yang selama ini bisa jadi nggak kepikiran gitu. Oke, kita tetap bersama Bunda Yati Priyati yang sudah bicara selama beberapa menit tadi. Kita masih punya waktu, mudah-mudahan yang berikutnya ini juga akan memberikan sesuatu yang membuat kita melangkah lebih mantap. Tapi sebelum kita lanjut, orang seperti
Anda Bunda begitu banyak yang dilakukan, itu terekam dalam jejak ini nggak, literasi nggak? Maksudnya? Buku gitu. Oh iya. Sebetulnya saya udah merangkum 2 buku dan ini mau melangkah ke 3 buku dan permintaan dari teman-teman juga banyak ya. Salah satu buku saya itu adalah kumpulan ceramah-ceramah saya ketika memberikan tausiah di TVRI karena saya udah cukup lama ya. Jadi tema-tema perempuan itu. Nah, kemudian yang kedua dari disertasi saya itu direktur saya nyuruh dibukukan karena ini isinya benar-benar diaktualkan ke dalam masa sekarang gitu dan alhamdulillah udah ada 2 literasi. 2 literasi dan aku pegang 1, judulnya Yusuf, di manakah engkau? Sebuah pertanyaan yang tentu mengandung begitu banyak jawabannya di mana dalam hal ini pasti bukan lokasi fisik saja. Betul. Dan ini luar biasa, pesan moral Al-Quran di balik kisah-kisah Yusuf alaihi salam ternyata sudah dibukukan oleh beliau. Ya, mudah-mudahan kita nanti sempat menyimak dengan telinga jiwa kita. Apalagi nanti kalau dibacain penggalan-penggalannya gitu untuk dirasil ya. Ngomong-ngomong soal puasa. Kita nih perempuan beda ya sama pria ya. Betul. Terus pada saat kita harus nggak puasa, itu lain lagi. Bagaimana mengoptimalkan waktu yang kita punya meskipun kita nggak bisa lagi puasa, nggak bisa lagi sholat karena memang ada keterbatasan bagi kita. Iya. Muslimah itu berbeda dengan muslim ya. Karena kita ini perempuan diberikan satu tahap yang spesial oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kita itu haid, yang kedua itu kita nifas ya. Nah, jadi pada saat kita sedang haid, kita tidak diwajibkan puasa ya karena di situ kita diwajibkan mengganti di hari lain sebanyak hari yang ditinggalkan. Nah, ketika Ramadan kita sedang haid atau kita sedang nifas. Nah, banyak ibu-ibu yang berkeluh kesah, aduh gimana ini pengen melakukan amalia sebanyak-banyaknya di Ramadan tapi kondisi lagi haid kayak gini. Nah, wanita di bulan Ramadan yang haid itu kan hanya tidak diwajibkan sholat dan puasa. Tapi untuk ibadah-ibadah yang lain kan masih bisa. Zikir. Jadi optimalnya di bagian yang bisa. Iya, yang dioptimalkan di situ. Kemudian tasmih, ya mendengarkan tilawah-tilawah Quran, terus mengikuti kajian-kajian, terus menyajikan menu terbaik untuk keluarga, membantu bakti sosial Ramadan, buka bersama, persiapan sahur bersama, kemudian juga panitia zakat fitrah, kan macam-macam. Itulah amalia-amalia yang perlu kita upayakan juga. Nah, yang pahalanya juga bobotnya sama dengan kita melaksanakan ibadah puasa pada saat kita suci, kan kayak begitu. Nah, contoh ketika kita menyajikan menu makanan untuk keluarga kita yang puasa, suami, anak-anak, orang tua, ya kan Rasulullah SAW mengganjar dengan pahala. Ya, inilah jadi keutamaan. Jadi tidak ada yang sia-sia. Yang sia-sia adalah sebetulnya dia berpuasa, tapi berpuasanya itu hanya lapar dan dahaga. Rugi ya. Nah itu minal ju' wal atas. Jadi dia hanya merasakan lapar dan haus saja. Tetapi bagi kita yang tidak berpuasa, tapi terus komit ya seperti ini, baca-baca buku yang bermanfaat ya, kemudian baca-baca sirah nabawiyah, kisasul ambiya. Nah kan kayak gitu. Nah ini banyaklah manfaat. Apalagi sekarang kalaupun mau berselancar di medsos ya sesuatu yang membawa manfaat gitu, nasihat-nasihat agama, YouTube para guru-guru kita, postingan-postingan yang bikin menghentakkan jiwa, semangat mengisi Ramadan. Nggak ada yang membuat kita menjadi orang yang aduh saya kayaknya kosong deh hari ini karena saya nggak puasa. Jadi ya, tergantung pilihan topiknya. Kembali semuanya kepada diri kita sendiri, Mbak Ning. Cerdas-cerdaslah tadi. Memilih mana yang prioritas dan manfaat. Di Ramadan ini banyak orang yang bilang, perbanyaklah A, perbanyaklah B. Terus ada lagi yang mengeluh, aku kalau yang A nggak bisa, aku bisanya cuma C, misalnya dan sebagainya. Kalau menurut Bunda Yati sendiri, prioritas-prioritas apa sih yang harus menjadi bagian yang tidak bisa kita nafikan setiap kali kita bangun sahur sampai nanti kita mau buka puasa?
Iya, tentunya prioritas utama amalan-amalan wajib kan, karena di bulan Ramadan ya, ibadah-ibadah sunnah itu pahalanya seperti ibadah wajib. Dan ibadah yang wajib Allah balas pahalanya lebih dari hari-hari biasa. Nah, berarti prioritas utama adalah amalan-amalan wajib dan juga prioritas amalan-amalan sunnah. Kan kayak gitu. Nah, keutamaan yang menjadi target kita di Ramadan ini. Nah, ketika kita misalnya membaca Quran di luar bulan Ramadan ya mungkin ya di tengah-tengah kesibukan ada ukuran-ukurannya, tapi di Ramadan ayo kita kan banyak waktu luang ya, biasanya kita volume keluar rumahnya tinggi, nah di Ramadan kita kurangi, apalagi kondisi juga masih seperti ini kan ya. Kemudian yang berikutnya waktu tidur kita juga kan agak berkurang ya kan, nah situ maka kita manfaat. Jadi jangan berkata begini, tidurnya orang puasa itu ibadah. Ya betul. Terus tidur terus. Daripada meleknya dia melakukan perbuatan sia-sia, mendingan tidur kan kayak gitu. Tapi yang dimaksud adalah ketika kita melek mata, nah kualitas ibadah kita meningkat kan kayak gitu. Bukan berarti melek mata kita sia-siakan, nah tidur jadi ibadah ya tetap aja itu minim kan kayak gitu. Jadi utamakanlah hal-hal yang menjadi standar prioritas utama, yaitu keutamaan ibadah wajib ditambah dengan fadilah ibadah-ibadah sunnah. Di dalam perjalanan Bunda melewati berkali-kali Ramadan dan puasa, yang paling berat tuh bagian yang mananya? Aduh, kok pas Ramadan sih gitu tuh, hal seperti apa misalnya? Ya, tapi jujur ya Mbak Ning, Ramadan bagi saya itu dari kecil suasana yang dirindukan gitu ya bagi saya gitu. Nah, hanya ketika kita merasa beratnya berat apa? Nah ini, Maning, itu bangunin anak-anak sahur. Mau kasar nggak enak, nggak dibangunin beneran, nggak bangun-bangun. Gitu. Ini sih waktu mereka kecil, sekarang alhamdulillah mereka kan udah mahasiswa semua betul. Ya. Ada mahasiswa semua, kadang-kadang malah mereka kan belum tidur gitu. Sengaja malah akhirnya mereka bangunin mamahnya, mah udah jam sekian. Akhirnya kita bangunkan untuk sholat, masak, segala macam. Nah itu waktu mereka masih kecil, ini gimana kita dengan penuh kesabaran, waktu luang yang harus cukup. Oh udah jam segini, harus ngebangunin. Karena mereka kan nggak buru-buru bangun. Dan ini tentu problem ibu-ibu juga yang masih punya anak kecil-kecil. Nah, karena kita mentarbiah anak-anak kita ini untuk melaksanakan ibadah puasa, sama seperti kita mentarbiah anak-anak kita ketika melaksanakan ibadah sholat. Ya, jadi harus penuh cinta, kasih sayang, penuh dengan reward, sugesti yang indah supaya mereka mau. Dengan reward, pernah punya gambaran reward apa biar nanti bisa ditiru gitu sama yang denger? Iya betul Mbak Ning. Kalau saya tuh dengan anak-anak itu ya selalu bukan waktu ketika mereka anak-anak, saya sampai sekarang pun begitu. Kan mereka seneng ya sesuatu itu dibeliin apa yang menjadi dambaan mereka. Tiba-tiba udah nanti kalau puasanya full, mama beliin baju ini yang kamu mau kan gitu. Terus si abang tuh waktu itu kepingin Robocop kan kayak gitu. Nah kalau abang puasanya full, nanti Robocopnya pas lebaran datang. Nah kayak gitu. Nah tapi ketika mereka udah besar pun mereka kan nggak pernah minta. Tapi ketika saya melihat bahwa mereka melaksanakan sesuatu yang berbeda di bulan Ramadan, nah transferannya agak lebih. Kalau sekarang kan mereka nggak butuh-butuh, ditransfer aja udah seneng. Dunia digital, apa-apa nggak perlu yang cash yang ada gitu ya. Kayak gitulah. Jadi bagaimana kita sebagai orang tua? Ada orang tua yang berkata begini, tapi nanti kalau kita beri reward, anak-anak jadi ketergantungan. Betul, tapi kita memberinya sambil mendidik. Nah ini dia, ada jangan waktunya, selalu ada kalimat-kalimat tambahannya. Kalimat-kalimat tertentu dan kita memberikan pada anak-anak penjelasan bahwa ini diberikan ini dan kamu harus menggunakannya sebaik-baiknya. Tuh, jangan mengatakan pada anak setiap apa yang diminta kita berikan. Ini juga berhati-hati, nanti mereka terlalu nyaman dengan fasilitas yang kita berikan. Ya, jadi kita teringat pesan Ibnu Qayyim Az-Dzauziyah. Saya selalu mengingat itu ya. Rasa kita memberikan cinta dan kasih sayang pada anak atas apa yang dibutuhkannya. Tapi kata Ibnu Qayyim, hati-hati. Jangan-jangan kamu memberikan bara api. Ini kita khawatir, iya kan? Kenyamanan dengan gadget yang begitu sangat, mencukupi fasilitas apa saja mau. Tapi kalau mereka lalai ibadah, zuhur, asar, udah minggir-minggir waktunya. Kan kayak gitu. Disuruh apa? Bentar ma, karena terlena dengan fasilitas ini. Ngomong soal bocah, soal anak-anak, pernah nggak beda pendapat sama abang? Terus terhadap bagaimana pendidikan anak-anak? Dan kejadian itu membuat kita jadi belajar harus bagaimana gitu? Ya itu udah pasti ya, setiap suami istri
akan mengalami itu. Iya, kita maksudnya dengan suami kan? Iya. Iya, kita maunya begini, suaminya maunya kayak gini. Nah, karena itu kita dengan suami wajib menjadi leader yang baik dan itu harus membuat kesepakatan. Jadi kalau di antara kita tidak sepakat nanti anak-anak malah jadi rumit. Ibu maunya begini, ayah maunya kayak gini. Jadi ibu kan ini guru, bapak kan kepala sekolah ya. Jadi antara guru dengan kepala sekolah supaya kurikulumnya bisa berjalan dengan Harus baik, ada. harus satu visi dan misi kan kayak gitu. Tapi kalau rumah tangga saya, Mbak Ning, ya boleh ditanya sama anak-anak, emang kebijakan-kebijakan, keputusan-keputusan, kebanyakan ayah nyerahin gimana mama, kayak gitu. Kan izin. Nah, ya itu. Karena diizinkan maka itu dilaksanakan. Makanya saya selalu mengatakan melibatkan ayahnya. Jadi saya juga bukan pemilik otoritas penuh. Di situ saya mengajarkan pada anak-anak bahwa ayahmu juga terlibat dalam keputusan ini, gitu. Terus terkait dengan ibadah puasa nih. Kebanyakan dari kita semua melakukannya sepenuh hati, sepenuh upaya. Begitu juga kita harapkan dengan pasangan kita, dengan keluarga kita di rumah. Semuanya mau yang sudah balik atau bahkan mungkin juga anak-anak dengan cara-cara yang berbeda gitu. Di antara sekian banyak reward yang paling membuat kita merasa bersyukur terkait dengan puasa yang pernah Bunda rasakan, mungkin bisa dibagikan. Pemberian saya kepada anak atau saya diberikan? Alam Allah kepada kita karena kita lakukan ini semua di bulan Ramadan. Oh, dan subhanallah bagian ya. yang mananya gitu. Iya, subhanallah kalau saya merasakan dalam hidup saya ini betapa Allah Subhanahu wa taala banyak memberikan nikmat pada saya ya. Jadi hidup saya ini saya rasakan begitu terasa bahwa setiap amaliyah yang saya laksanakan itu Allah Subhanahu wa taala memberikan sesuatu, boleh kata baru hanya terlintas, oh ya Allah berikan itu. Nah, terus yang berikutnya saya pun menanamkan ini kepada anak-anak. Maka prinsip saya katakan begini, selalu berkata kepada mereka, libatkan Allah dalam setiap urusan kalian. Karena tanpa melibatkan Allah, urusan kalian itu nggak akan pernah sampai kepada kebaikan. Masya Allah. Nah, yang kedua, setiap langkah kamu jangan lupa sholat. Nah, karena sholat itulah yang akan membimbing semua amal kamu. Jadi ketika kita melihat seseorang, lihatlah sholatnya. Kalau sholatnya baik, insya Allah amal-amal yang lainnya baik. Itu yang saya pesankan kepada anak-anak. Dan kalau bicara masalah reward, subhanallah Mbak Ning, saya diberikan kehidupan yang sangat begitu indah. Doa saya setiap saat, tawaffani muslimah wa alhiqni bis-sholihin. Itu kan doanya Nabi Yusuf karena saya sudah menulis ini. Jadi Nabi Yusuf itu ingin diwafatkan dalam keadaan muslim dan dikumpulkan bersama orang-orang soleh. Saya selalu tiap akhir sholat saya minta pada Allah, ya Rob, angkat derajat saya dan kumpulkan saya bersama orang-orang soleh. Dan ternyata alhamdulillah. Mbak Ning datang ke sini ya dengan teman-teman untuk berbagi ilmu dari saya yang mungkin masih sangat-sangat sedikit sekali, tapi artinya pemirsa yang mendengarkan dan melihat siaran ini kan adalah saudara saya dan mereka mengenal saya. Subhanallah. Jadi berharap hidup itu indah ketika manfaat untuk orang lain. Khairun nas alladzi anfa'uhum linnas. Begitu kata Nabi. Masya Allah. Bergaul bersama orang soleh. Ini 1 jam kurang sedikit ngobrol bersama Bunda Yati. Aku ketampar juga nih bagian yang enggak dikerjain, bagian yang enggak dipikirin. Tapi itu adalah bagian dari proses kita mengenal diri sendiri. Betul. Semakin kita kenal kekurangan kita, semakin kita tahu bahwa aduh aku nih masih begini. Insya Allah akan diberikan kemudahan-kemudahan untuk tetap sadar. Karena sadar itu juga hadiah ya. Iya. Sadar kalau nggak beres aja itu hadiah. Iya, petunjuk. Jangan berhenti untuk kita meraih petunjuk, Mbak Ning. Jadi petunjuk Allah itu selalu dan kita minta. Makanya tiap hari kita sebut dalam sholat kita, ihdinas siratal mustaqim. Rabb, tunjuki kami jalan yang lurus. Insya Allah. Iya, mudah-mudahan ya kalau sudah menjadi narasumber di televisi yang begitu banyak, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, mudah-mudahan nanti kapan-kapan Bunda Yati juga bersedia menjadi pengisi di Rasil. Iya, subhanallah, insya Allah. Iya. Terus sebagai closing statement, mau dong apa kek yang membuat kita menjadi semakin semangat untuk mengisi Ramadan ini, meskipun Allah sedang memberi kita sesuatu yang dalam tanda petik membuat mata kita mungkin panas atau mungkin hati kita berdebar-debar.
Kira-kira di bagian penghujung acara kita ini, Bunda Yati bisa beri kami semangat untuk come on, beruntunglah menjadi wanita, beruntunglah menjadi orang yang dibilang surga di bawah telapak kakinya. Betul. Kan? Dan lain sebagainya. Iya, statement saya ini sering saya gaungkan ya. Tidak panjang tetapi maknanya dalam. Ramadan dinanti, jangan dikhianati. Berat banget. Jangan dikhianati. Kenapa? Kita menanti-nanti, tapi begitu Ramadan menyapa kita abai. Ya, abai, biasa-biasa saja. Nah, terutama kita perempuan, Allah Subhanahu wa taala begitu sangat memuliakan kita sebagai perempuan. Ada spesial ayat perempuan, surah An-Nisa. Ada spesial nama perempuan ya, surah Maryam, surah ke-19. Betapa perempuan itu di mata Allah Subhanahu wa taala juga tak kalah kedudukannya sangat spesial, terutama di Ramadan ini. Mari bersama-sama kita membuat rumah tangga kita menjadi sesuatu yang sangat-sangat indah dengan ibu yang soleh di bulan Ramadan, dengan menyajikan menu-menu spesial yang syarat dengan bismillah, syarat dengan nawaitu kebajikan. Yang berikutnya adalah mari kita menjadi seorang ibu, seorang muslimah teladan utama bagi anak-anak kita. Karena anak-anak itu tidak ingin banyak diomongin, tidak ingin banyak dinasihatin, apalagi anak zaman sekarang. Bete deh mama ngomong-ngomong dulu. Tapi anak-anak itu butuh contoh langsung. Iya, pergerakan kita action. Karena itu kita lebih banyak memberikan contoh. Kalau kita ingin mereka sholat tepat waktu, kita duluan mencontoh. Kalau kita ingin mereka rajin baca Quran, kita dulu lihat mereka kita baca Quran. Nah, libatkan mereka dalam aktivitas-aktivitas bakti sosial, sedekah Ramadan, ya, berbagi untuk berbuka, sehingga mereka bisa melihat bahwa oh ini kebiasaan orang tua saya. Insya Allah contoh-contoh ini akan menjadi warisan nanti pada saat mereka tidak berada bersama kita. Dan insya Allah ini menjadi warisan termahal amal-amal soleh kita hingga sampai ke surga nanti. Amin. Masya Allah, sungguh karena buah hati kita lah yang menjadi damba paling besar ketika kita sudah meninggalkan semuanya. Iya, betul. Sekali lagi apa yang sudah kita simak dari Ustazah Dr. Handa Hajah Yati Priyati MAG yang merupakan anggota dari Komisi Dakwah MUI Pusat. Mudah-mudahan kita benar-benar bisa menyerap dan menjadikan bagian dari perjalanan ke depan jauh lebih ringan, lebih keren dan sebagainya. Sekali lagi terima kasih banyak. Sugeng siam kalau orang Jawa bilang, kalau orang Betawi bilang apa ya? Selamat menjalankan ibadah puasa. Bahasa Indonesia sempurna ya. Ya, untuk sahabat-sahabat ikhwan akhwat dimanapun berada, mudah-mudahan di Ramadan yang penuh berkah dan luar biasa, penuh dengan hadiah yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu, kelembutan hati kita, senyum kita, kehangatan dan keramahan yang kita tebarkan kepada hamba Allah dimanapun, mudah-mudahan akan membuat Ramadan kita semakin bercahaya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.